Halo sobat, izinkan kami memperkenalkan diri. Channel ini membahas kejadian-kejadian yang mengerikan yang terjadi pada suatu hubungan percintaan. Semoga channel ini bisa menghibur Anda. Terima kasih. Assalamualaikum, Sobat Kisah Nyata. Apa kabarnya? Semoga hati kita selalu sehat dan otak kita semakin waras. Kisah nyata hari ini adalah ada sepasang kekasih yang melakukan hubungan sangat terlarang, yaitu mereka berdua berhubungan layaknya suami istri. Si pria yang mengajak pacarnya untuk melakukan perbuatan itu justru ketar-ketir saat mengetahui sang pacar telat datang bulaan. Alhasil si pria ini kebakaran bulu keteknya. Dia mengira-ngira tanpa bukti yang jelas sang pacar sedang hamil. Si pria ini lalu memutuskan untuk mengakhiri hidup pacarnya tersebut. Sobat Kisah Nyata, yuk kita simak kisah ini. Polisi mengungkap kasus penemuan jasad wanita muda di kebun durian di Tasikmalaya, Jawa Barat. Terungkap korban dibunuh secara sadis oleh kekasihnya yang menghindar tanggung jawab karena korban hamil di luar nikah. Sobat, inilah kisah nyatanya. Ada seorang pria yang berinisial HP, ia sudah hidup di bumi selama 20 tahun. Dan tempat tinggalnya di Kelurahan Sindang Heran, Kecamatan Panumbang, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. HP memiliki cita-cita menjadi manusia yang berguna bagi makhluk lain. Oleh sebab itu, ia harus mengisi otaknya dengan ilmu pengetahuan. Adapun tempat ilmu pengetahuan yang ia pilih ada di salah satu kampus yang bertempat di Tasikmalaya. HP tertarik dengan salah satu studi yang ada di sana, yaitu ilmu tasawuf, dan ia merupakan mahasiswa angkatan tahun 2022. Di sela-sela HP menempah ilmu pengetahuan Islam, entah mengapa ia memutuskan untuk berpacaran. Ia bertemu dan berpacaran dengan seorang wanita yang berinisial Wuy. Wuy merupakan gadis muda cantik yang berusia 19 tahun. Ia merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara, dan Wuy bertempat tinggal bersama kedua orang tuanya dan kakaknya di Dusun Tenjolaya, Desa Sindang Heran, Kecamatan Penumbangan, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Wuy berpacaran dengan HP terjalin cukup lama, mereka sudah menjalin hubungan sekitar 4 tahunan. Hubungan asmara mereka juga sangat romantis. Mereka sering sekali memamerkan kemesraan hubungan mereka di laman sosial media masing-masing. Bahkan secara khusus, Wuy sering sekali menandai postingan kemesraannya dengan HP lewat Instagram yang bertuliskan BP yang artinya boyfriend, dengan emoji love. Tidak hanya itu saja, Wuy sering sekali mengabadikan kisah cintanya dengan HP, melalui kata cinta yang terdapat di laman Instagramnya dengan tulisan, "Thank you and stay with me." Lalu di slide berikutnya, Wuy menuliskan kata, "When this tandem separate and match one goal." Dari postingannya tersebut, Wuy sangat bucin sekali sobat. Ia merasa hidupnya lebih berwarna dan bahagia bila dekat dan bersama HP. Wuy dan HP cukup sering berinteraksi dan bertemu langsung, sehingga membuat hubungan mereka sangat begitu dekat, sampai-sampai pada tahap seperti suami istri. Atas kedekatan asmara mereka, sudah sampai melakukan hal-hal di luar batas, yaitu melakukan hubungan badan. Pernah di suatu hari HP mengajak Wuy bermalam di sebuah penginapan di tempat daerah mereka tinggal. Wuy yang sangat cinta terhadap HP mengiyakan ajakan tersebut. HP dan Wuy sudah cukup sering melakukan hubungan badan. Saking seringnya Wuy tidak menyadari ada perubahan pada dirinya. Sedangkan HP sibuk dengan urusannya sendiri dalam melakukan kegiatan kampus. Hal ini harus HP lakukan agar kelak ia menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Wuy merasakan ada yang aneh pada dirinya. Ia merasa telat datang bulan. Hal ini baru terjadi padanya. Seketika ia panik atas apa yang dirasakannya tersebut. Pada saat itu Wuy berpikiran positif. Ia menganggap hal ini adalah hal yang wajar. Mungkin karena gangguan hormon. Akan tetapi, rasa khawatirnya itu jauh lebih besar karena ia tahu dampak dari hubungannya dengan HP yang melebihi batas. Wuy yang tidak mau berdiam diri. Lalu ia mencari tahu tentang apa yang terjadi pada dirinya. Saat itu Wuy yang bermodal internet mencari tahu melalui Google dan searching mengenai tanda-tanda kehamilan.
Yang mana hal ini justru menambah kepanikan terhadap dirinya setelah ia membaca dan mendiagnosis dirinya sendiri. Alhasil dari tanda-tanda tersebut, ternyata ada pada dirinya. Tidak puas dengan jawaban satu, lalu ia mencari jawaban yang lain melalui internet. Namun apa daya, semua jawaban menyatakan bahwa Wewe benar-benar hamil. Wewe yang tidak mau pusing dan stres sendirian, lalu ia mencoba menghubungi pacarnya. Beberapa waktu kemudian, HP melihat notif yang masuk. Ternyata notif itu dari Wewe saat ia buka dan baca pesan tersebut. Betapa kagetnya saat ia mengetahui kalau pacarnya hamil. Seketika pikiran HP, nanti gimana dengan orang tuaku, gimana kata keluarga besarku, apa kata tetanggaku dan teman-temanku. Pada saat itu pikiran HP sangat-sangat kacau. Kemudian HP menyuruh pacarnya untuk memeriksakan diri ke dokter. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah pacarnya benar hamil atau tidak. Wewe yang mendengar saran dari HP, justru ia tidak mau. Ia merasa malu untuk menemui dokter kandungan karena ia masih muda, ditambah lagi ia belum menikah. Pada akhirnya Wewe memutuskan tidak meriksakan diri ke dokter kandungan. Pada saat itu Wewe akan berbohong kalau ditanya HP perihal mengecek kehamilannya ke dokter. Wewe juga sudah siap mengatakan kepada HP kalau ia sudah menggugurkan kandungannya. Hal ini dilakukan karena Wewe tidak mau ribut dengan HP. Di sisi lain, HP mengalami kepanikan yang sangat-sangat parah, sampai-sampai ia susah tidur, memikirkan pacarnya yang kemungkinan hamil. Ia masih memikirkan pandangan orang terhadapnya, ia sangat ingin menjaga nama baiknya dan keluarganya, terlebih nama baik kedua orang tuanya. Pada akhirnya HP berencana, bila nantinya Wewe tidak mau menggugurkan kandungannya, ia akan menghabisi Wewe. Hal ini dilakukan karena HP tidak mau nama baiknya tercemar, pendidikannya hancur, dan lain sebagainya. Pada saat ia benar-benar mantap memutuskan rencananya tersebut, HP mulai mencari dan mengumpulkan hal-hal yang ia butuhkan untuk menghabisi pacarnya. Di antaranya adalah ia membuat kentongan yang ia buat dari kayu. Lalu ia menyiapkan karambit yang akan digunakan untuk memperlancar eksekusi pacarnya. Pada tanggal 29 November 2023, mereka kemudian sepakat untuk bertemu di kampus tempat HP kuliah di wilayah Tasikmalaya. Lalu HP dan Wewe pergi menggunakan motor milik Wewe ke wilayah yang sepi yakni di kampung Sedalue. Sesampainya di sana, HP dan Wewe sempat cekcok karena HP tidak mendapatkan bukti dan pengakuan dari Wewe jika telah melakukan aborsi. Hal tersebut membuat pelaku emosi dan ia pun memukul punggung Wewe sebanyak 2 kali dengan tangan kosong. Tidak berhenti sampai di sana, HP kemudian menarik tangan Wewe. Wewe pun jatuh dan tersungkur. Melihat kondisi Wewe yang terkapar, HP mengeluarkan sebuah balok kayu yang sudah dipersiapkan di dalam tasnya. HP yang gelap hati dengan keras memukul pundak dan kepala Wewe menggunakan kayu tersebut sebanyak 5 kali hingga gagang pemukul kayu patah. Saat itu korban masih hidup walaupun kondisinya sangat lemah. HP yang melihat Wewe masih hidup, lalu ia mengeluarkan karambit dari dalam tasnya. Kemudian menusukkan karambit tersebut ke bagian rusuk korban. Tak hanya itu, HP juga melukai leher korban menggunakan senjata tajam sebanyak 3 kali. Pada akhirnya sang pacar meninggal dunia. Setelah itu, ia mendorong tubuh Wewe yang sudah tidak bernyawa ke semak-semak. Ia kemudian membuang pisau di sekitar lokasi itu dan meninggalkan Wewe dalam posisi tertelungkup di antara semak belukar kebun durian. Setelah menghabisi nyawa Wewe, ia pergi ke kampus untuk kuliah, lalu ia pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Kamis 30 November 2023 pukul 1. Pada akhirnya HP ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. HP, oh HP, hidup hancur karena ulahmu sendiri. Setelah ini mari bertobatlah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Baik sobat, sampai di sini kisah nyata hari ini. Bagikan cerita ini ke keluarga kalian agar mereka tahu juga bahwa kisah ini ada di kehidupan kita.